Pasar ini selalu dipenuhi oleh warna-warni kehidupan. Di ujung jalan, ada pedagang sayur yang berteriak menawarkan cabai segar dan sayuran hijau. Di sisi lain, penjual ikan memamerkan hasil tangkapan mereka yang masih berkilau. Namun, di antara hiruk-pikuk itu, dua lapak ayam berdiri berdampingan, masing-masing dengan nasib yang berbeda. Lapak Pak Hussein terlihat cerah dan ramai. Dengan senyumnya yang hangat, dia menyapa pelanggan satu persatu. "Silakan, ayam segar dari peternakan kami," teriaknya, membuat banyak orang berbondong-bondong mendekat. Pelanggan setianya mengagumi ayam-ayam yang dipajang, tampak segar dan bersih. "Saya selalu beli di sini, Pak Hussein. Ayamnya enak dan harganya bersahabat," kata salah seorang pembeli, membuat Pak Hussein tersenyum bangga. Di sisi lain, ada Ipul. Dia adalah pedagang baru yang berjuang keras untuk menarik perhatian pembeli. Meskipun ayam-ayamnya tidak kalah segar, lapaknya sepi pengunjung. Dia berdiri di depan lapak, menyusun ayam-ayamnya dengan rapi, namun tak seorang pun berhenti. "Ayam potong segar, harga miring," teriaknya, tetapi suaranya tenggelam di tengah keramaian pasar. Setiap hari, Ipul datang dengan harapan baru. Dia berusaha menampilkan dagangannya sebaik mungkin, tetapi kenyataan berkata lain. Rasa iri mulai menggerogoti hatinya saat melihat Pak Hussein yang selalu dikelilingi pelanggan. "Mengapa daganganku sepi?" pikirnya, sambil melirik lapak sebelah yang ramai. Ketika malam datang, Ipul pulang ke rumah dengan perasaan hampa. Ia memikirkan bagaimana hidupnya sebagai pedagang ayam yang gagal. Suara tawar-menawar di pasar masih terngiang di telinganya, tetapi tidak ada satu pun yang menyebut namanya. Setiap kali dia melewati lapak Pak Hussein, hatinya dipenuhi rasa sakit. Malam itu, saat merenung di tempat tidurnya, Ipul tidak bisa tidur. Dia teringat masa-masa ketika dia pertama kali memulai usaha ini, penuh semangat dan impian. Namun, kini semua itu tampak jauh dari jangkauannya. "Apa yang salah dengan daganganku?" tanyanya pada diri sendiri, tetapi tidak ada jawaban yang memuaskan. Suatu sore, ketika Ipul sedang mengemas dagangan untuk pulang, dia bertemu dengan Pak Parmin, dukun desa yang dikenal memiliki kemampuan supranatural. Pak Parmin selalu memiliki aura misterius yang menarik, dan banyak orang datang kepadanya untuk berkonsultasi. Melihat wajah Ipul yang lesu, Pak Parmin menghampirinya. "Ada apa, Ipul? Wajahmu tampak tidak ceria," tanyanya dengan nada prihatin. Ipul pun menceritakan semua kesedihannya, tentang saingan beratnya, Pak Hussein, dan bagaimana dia merasa terpuruk dengan usahanya yang sepi. Pak Parmin mendengarkan dengan seksama. Setelah mendengar semua keluh kesah Ipul, matanya berkilau. "Kau tahu, ada cara untuk mengubah nasibmu," katanya, menatap dalam-dalam. "Jika kau ingin daganganmu ramai, ada sesuatu yang bisa kau lakukan." Hati Ipul berdegup kencang. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur aduk. "Apa maksudmu, Pak Parmin?" tanyanya, berharap akan mendengar solusi untuk masalahnya. Pak Parmin mendekat dan berbisik, "Pesugihan, Ipul. Kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan, tetapi ada harga yang harus dibayar." Kata-kata itu menggantung di udara, menambah ketegangan dalam hati Ipul. Setelah pertemuan itu, Ipul pulang dengan pikiran yang berkecamuk. Ide tentang pesugihan terngiang di benaknya. Dia tahu bahwa jalan itu berbahaya dan penuh konsekuensi, tetapi rasa iri dan frustrasinya semakin menguasai dirinya. Ia merasa terjebak dalam kesedihan dan keputusasaan, tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang kegagalan. Malam itu, Ipul terbangun dari tidurnya dengan keputusan yang bulat. Dia tidak ingin lagi menjadi pedagang ayam yang gagal. Dia ingin meraih kesuksesan, meskipun harus melalui jalan yang gelap. Dengan pikiran yang penuh ketegangan dan harapan, Ipul bersiap untuk langkah selanjutnya. Suatu sore yang mendung, Ipul memutuskan untuk kembali menemui Pak Parmin. Hatinya berdebar saat dia melangkah menuju rumah dukun itu, yang terletak di pinggiran desa. Rumahnya kecil dan dikelilingi pepohonan rindang, memberikan suasana yang misterius. Ipul merasakan hawa dingin menyentuh kulitnya, tetapi dia berusaha menepis rasa takut yang menyelimuti. Ketika tiba,
Pak Parmin menyambutnya dengan senyuman tipis. Ah, Ipul, kembali lagi, ya, apa kau sudah memikirkan tawaranku? Tanyanya, mengisyaratkan bahwa dia tahu ketegangan yang ada dalam diri Ipul. Ipul mengangguk pelan. Saya ingin tahu lebih lanjut, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Suaranya hampir bergetar. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Pak Parmin mengajak Ipul masuk ke dalam rumahnya yang gelap dan berbau rempah-rempah. Di dalam, suasana semakin misterius dengan lilin-lilin kecil yang menyala, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Pesugihan adalah jalan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak biasa, kata Pak Parmin, menjelaskan lebih lanjut. Ia melanjutkan, kau harus menumbalkan seseorang agar kekayaanmu mengalir. Dalam hal ini, aku sarankan untuk menumbalkan Pak Hussein. Dia adalah pesaing terbesarmu, dan dengan kepergiannya, daganganmu akan laku keras. Ipul terdiam, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Pak Parmin. Rasa ngeri menyelimuti dirinya, tetapi dalam hati, ada keinginan yang kuat untuk mengubah nasib. Apa tidak ada cara lain? Tanyanya, suara bergetar, namun, Pak Parmin hanya menggelengkan kepala. Ini adalah jalannya. Jika kau ingin sukses, kau harus siap membayar harganya. Dengan hati yang penuh ketakutan dan keraguan, Ipul akhirnya setuju. Dia merasa terjebak dalam pilihan yang tidak seharusnya dia buat, tetapi dorongan untuk sukses tak tertahankan. Pak Parmin menjelaskan langkah-langkah ritual yang harus dilakukan. Pertama, kau harus memilih malam yang tepat. Selanjutnya, siapkan sesajen. Kita akan menggunakan ayam sebagai tumbal, kata Pak Parmin sambil mengeluarkan beberapa benda dari tasnya, rempah-rempah, lilin, dan sebuah pisau kecil. Saat ritual, kau harus berdoa dengan tulus, memohon agar kekayaan dan kesuksesan segera datang kepadamu. Ipul mendengarkan dengan seksama, tetapi bayangan wajah Pak Hussein terus menghantui pikirannya. Meskipun hatinya berdebar, dia merasa seolah tidak ada jalan kembali. Kesempatan untuk mengubah hidupnya telah di depan mata. Hari yang ditentukan pun tiba. Malam itu, langit gelap dan berbintang, seakan memberikan kesan magis. Ipul pergi ke tempat sepi di pinggir desa, membawa semua perlengkapan ritual yang disiapkan. Hatinya berdebar kencang, dan rasa takut muncul saat dia menyiapkan sesajen. Dia menyalakan api unggun kecil, memperhatikan nyala api yang berkedip-kedip. Dalam kegelapan, hutan di sekitarnya tampak menakutkan. Namun, Ipul meneguhkan niatnya. Ini demi masa depan, bisiknya pada diri sendiri. Dengan tangan bergetar, dia mengucapkan mantra yang diajarkan oleh Pak Parmin, berharap agar kekayaan segera mengalir ke dalam hidupnya. Ya, Tuhan, berikanlah aku jalan menuju kesuksesan. Ambil apa yang harus diambil, dan berikanlah aku apa yang kuinginkan, katanya, meskipun suara hatinya merintih. Ketika dia mengangkat pisau untuk menyembelih ayam, bayangan Pak Hussein melintas di benaknya. Ipul terhenti sejenak, merasakan ketakutan yang mendalam. Apakah aku benar-benar siap untuk melakukan ini? Tanyanya pada diri sendiri, tetapi rasa iri dan keputusasaannya mengalahkan pertimbangan moralnya. Setelah melakukan ritual, Ipul merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Senyuman kemenangan dan rasa puas muncul, tetapi tidak bisa dia pungkiri, ada rasa bersalah yang mulai menggerogoti. Dia kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan akan apa yang mungkin terjadi. Keesokan harinya, keadaan di pasar mulai berubah, Ipul mendapati lapaknya mulai ramai pengunjung. Suara tawar-menawar yang sebelumnya nyaris tidak terdengar kini menggema, dan pelanggan mulai berdatangan. Namun, di dalam hatinya, dia masih dihantui oleh bayangan Pak Hussein, yang seolah menuntut pertanggungjawaban atas tindakannya. Setiap hari, lapak Ipul semakin ramai. Pelanggan berdatangan, mengerumuni ayam-ayam segarnya yang dipajang rapi. Ayam potong segar, harga terjangkau, teriaknya dengan semangat yang tinggi. Dia merasa seperti raja di pasar, mengamati wajah-wajah bahagia pelanggan yang puas dengan belanja mereka. Sementara itu, dia terus memantau keadaan di lapak Pak Hussein. Dari jauh,
dia melihat betapa lapak saingannya semakin sepi. Pelanggan yang biasanya setia kini beralih ke Ipul. Dalam hati, Ipul merasa bangga, meskipun rasa bersalah mulai menggerogoti pikirannya. Suatu malam, Ipul berbaring di tempat tidurnya, merenungkan semua yang terjadi. Ini semua berkat ritual itu, pikirnya, berusaha meyakinkan diri. Namun, saat dia menutup mata, bayangan Pak Hussein muncul, menatapnya dengan penuh kesedihan. "Apa yang kau lakukan, Ipul?" Bisikannya menggema di kepalanya, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Hari demi hari lewat, dan kabar buruk mulai menyebar tentang Pak Hussein. Ayam-ayam di lapaknya tiba-tiba mengalami masalah. Dalam waktu singkat, semua ayam yang dijualnya mulai membusuk, meskipun dia menjaga kebersihan dan kualitas dengan sangat baik. Pelanggan yang sebelumnya loyal mulai menjauh, dan lapak Pak Hussein yang dulunya ramai kini tampak sepi dan suram. Pak Hussein, yang dikenal ramah dan penuh semangat, tampak semakin kurus dan lelah. Dia berusaha keras untuk mengatasi masalah ini, tetapi apapun yang dia lakukan tampaknya sia-sia. Ada yang tidak beres, pikirnya, dan rasa cemas mulai menyelimuti hatinya. Di sisi lain, Ipul merasa campur aduk. Di satu sisi, dia bersyukur atas keberhasilannya, tetapi di sisi lain, rasa bersalah itu semakin mengganggu. Dalam mimpinya, wajah Pak Hussein selalu muncul, menuntut penjelasan atas apa yang telah terjadi. Apakah aku benar-benar bisa menikmati kesuksesanku dengan cara ini? Pikirnya, tetapi ia terus mengabaikan suara hatinya. Di tengah semua kesulitan ini, Pak Hussein berjuang untuk tetap optimis. Meskipun dagangannya hancur, dia tidak ingin menyerah. Dia mulai memberikan ayam secara gratis kepada orang-orang yang membutuhkan, berusaha mengembalikan namanya dan reputasinya sebagai pedagang yang baik. "Saya tidak akan membiarkan keadaan ini mengalahkan saya," tekadnya. Namun, kesehatan Pak Hussein semakin memburuk. Dia sering terbatuk-batuk, wajahnya pucat, dan tubuhnya semakin lemah. Dia merindukan masa-masa ketika lapaknya selalu dipenuhi pelanggan yang datang untuk membeli ayam. Dengan hati yang berat, dia mulai menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Suatu malam, saat Ipul tidur, dia terbangun oleh suara gaduh di luar rumah. Saat dia melihat keluar, dia melihat kilatan cahaya aneh di langit. Suara gemuruh menggetarkan bumi, dan suasana malam menjadi mencekam. Dia merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi ketakutannya membuatnya tetap terdiam. Keesokan harinya, berita buruk kembali menyerang. Beberapa ayam yang dijual Pak Hussein ditemukan mati mendadak, dan banyak pelanggan mulai berbisik tentang kutukan yang menimpa pedagang ayam. "Ada sesuatu yang tidak biasa di pasar ini," kata seorang pembeli kepada yang lain. "Mungkin ada dukun yang terlibat." Ipul mendengar bisikan itu dan merasa tertekan. Meskipun dia tidak ingin mengakui, rasa takut mulai merayap ke dalam dirinya. Dia mulai bertanya-tanya apakah semua ini adalah akibat dari ritual yang dia lakukan. Mimpi-mimpi tentang Pak Hussein semakin sering muncul, setiap kali membawa pesan yang sama, penyesalan. Hari berikutnya, saat Ipul membuka lapaknya, dia mendapati sesuatu yang aneh. Ayam-ayamnya mulai menunjukkan tanda-tanda sakit. Beberapa dari mereka tampak lesu, dan tidak mau makan. Rasa panik mulai menyelimuti dirinya. Dia ingat apa yang terjadi pada Pak Hussein dan merasa, ada pola yang mengerikan. "Ini tidak mungkin, mengapa ini terjadi padaku?" teriaknya, merasa terjebak dalam siklus yang tidak bisa dia kendalikan. Dalam keputusasaannya, dia mencoba untuk mencari tahu apa yang salah. Tetapi semuanya tampak sia-sia. Sebuah suara di dalam hatinya mulai berbisik, "Ini adalah akibat dari tindakanmu." Kondisi ayam-ayam di lapaknya semakin memburuk. Banyak dari mereka yang mulai mati satu persatu, dan pelanggan yang sebelumnya ramai kini mulai menjauh. "Ada yang tidak beres dengan ayam-ayam ini," teriak seorang pembeli, menatap curiga pada Ipul. "Saya tidak mau ambil risiko." Pelanggan lain pun mengangguk setuju, dan dalam sekejap, suasana ramai yang pernah ada di lapak Ipul berubah menjadi sepi dan mencekam. Ipul merasakan kepanikan mulai menyelimuti dirinya.
Dia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kualitas dagangannya, tetapi semua upayanya tampak sia-sia. Setiap kali dia melihat ayam-ayamnya yang sakit, ingatan akan ritual yang dia lakukan menghantui pikirannya. Dia merasa seolah kutukan itu kembali padanya, membuat hidupnya terpuruk. Malam-malam Ipul diisi dengan mimpi buruk. Dia terus melihat wajah Pak Hussein, yang kini tampak lebih menyedihkan. Dalam mimpinya, Pak Hussein menatapnya dengan penuh kesedihan dan kemarahan. "Kau telah menghancurkan hidupku," bisiknya dengan suara yang serak, membuat hati Ipul bergetar. Mimpi itu selalu membangunkannya dengan keringat dingin, dan setiap kali dia terbangun, rasa bersalah itu semakin membebani pikirannya. Suatu malam, setelah terbangun dari mimpi buruk itu, Ipul memutuskan untuk mengunjungi Pak Hussein. Dia merasa bahwa dia perlu meminta maaf, meskipun dia tahu itu mungkin tidak akan mengubah apapun. Dengan hati yang berat, dia melangkah menuju lapak Pak Hussein, berharap bisa menemukan cara untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia buat. Saat sampai di lapak Pak Hussein, suasana yang sepi dan suram menyambutnya. Pak Hussein duduk di belakang meja, terlihat lemah dan pucat. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan mata yang biasanya cerah kini tampak redup. "Apa yang kau inginkan, Ipul?" tanyanya dengan nada datar, tanpa menatapnya. Ipul merasa hatinya teriris. "Pak Hussein, saya datang untuk meminta maaf. Saya tidak tahu apa yang telah saya lakukan, dan saya menyesal," ucapnya dengan suara yang bergetar. Namun, Pak Hussein hanya menggelengkan kepala, seolah tidak ingin mendengar kata-kata Ipul. "Permintaan maaf tidak akan mengembalikan apa yang hilang," jawab Pak Hussein dengan suara pelan, tetapi penuh makna. "Kau telah mengambil jalan yang salah, dan sekarang kau harus menghadapi konsekuensinya." Kata-kata Pak Hussein mengguncang jiwa Ipul. Dia merasa terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. "Saya tidak ingin seperti ini, Pak. Saya hanya ingin berhasil," ucapnya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Tapi saya tidak ingin mengorbankan orang lain lagi." Pak Hussein menatapnya dengan intens. "Jika kau ingin memperbaiki kesalahanmu, kau harus melakukannya dengan cara yang benar. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan, Ipul. Setiap tindakan kita memiliki konsekuensi." Kata-kata itu menghantui Ipul. Dia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari keputusan buruk yang dia buat. Dia merasa terjebak dalam siklus keputusasaan, dan tidak tahu bagaimana cara untuk keluar. Setelah pertemuan itu, Ipul pulang dengan hati yang berat. Dia merasa semakin terisolasi dalam penderitaannya. Suara hati yang selama ini diabaikan kini semakin keras, menuntut agar dia mengambil langkah untuk memperbaiki kesalahannya. Dia mulai merencanakan bagaimana cara untuk membantu Pak Hussein, meskipun dia tidak tahu apakah itu mungkin. Keesokan harinya, Ipul pergi ke pasar dengan niat untuk mengembalikan ayam-ayam yang masih sehat dan memberikan makanan gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia ingin menebus kesalahannya, meskipun dia tahu bahwa itu mungkin tidak akan mengubah segalanya. Dengan tekad baru, dia mulai mendistribusikan ayam-ayam yang tersisa ke orang-orang yang tidak mampu. "Ini untuk kalian," katanya, sambil memberikan ayam-ayam itu. Dengan penuh rasa penyesalan, dia berharap bahwa dengan melakukan hal baik, dia bisa mengurangi beban yang dia bawa. Setelah beberapa hari, Ipul merasa perlu untuk kembali menemui Pak Hussein. Dia ingin melakukannya dengan cara yang lebih baik. Saat dia tiba di lapak Pak Hussein, dia menemukan bahwa hal-hal semakin memburuk. Pak Hussein tidak bisa lagi berjualan dan tampak sangat lemah. "Pak, saya ingin membantu," ucap Ipul. "Saya tahu saya tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi saya ingin berbuat baik." Pak Hussein melihatnya dengan tatapan campur aduk. "Kau harus belajar dari kesalahanmu, Ipul. Jika kau benar-benar ingin membantu, lakukanlah dengan tulus. Tetapi ingatlah, ada harga yang harus dibayar untuk setiap tindakan kita." Ketika Ipul kembali ke pasar, dia menemukan suasana yang berbeda. Lapak-lapak lainnya tampak sibuk, tetapi lapak Pak Hussein tetap sepi. Rasa cemas menyelimuti dirinya ketika dia mendekati lapak saingannya. Dia melihat Pak Hussein duduk di kursi kayunya, tampak semakin lemah dan tidak berdaya.
Pak Hussein, panggilnya dengan suara pelan. Saya ingin membantu lebih banyak lagi. Saya tidak ingin melihat Anda seperti ini. Pak Hussein menatapnya, dan ada keraguan di matanya. Apa yang bisa kau lakukan, Ipul? Saya sudah kehilangan segalanya. Mungkin ini adalah akhir bagi saya, katanya, suaranya serak. Ipul merasa hatinya hancur. Dia tidak bisa membayangkan kehidupan tanpa Pak Hussein di pasar. Tidak, jangan berpikir begitu. Kita bisa bersama-sama mengatasi ini, ucapnya dengan penuh keyakinan. Dia mengusulkan untuk berkolaborasi, menjual ayam secara bersama-sama untuk menarik pelanggan. Kita bisa saling membantu, mengembalikan kepercayaan pelanggan, tambahnya. Meskipun tampaknya ada harapan, Pak Hussein tetap ragu. Kau tahu, Ipul, saya tidak bisa mempercayai orang yang telah berbuat jahat. Kau telah mengubah hidupku, katanya, mengisyaratkan betapa dalamnya luka yang dialaminya. Rasa sakit ini tidak akan hilang begitu saja. Kata-kata itu membuat Ipul merasa seperti terjatuh ke dalam jurang. Dia merasakan penyesalan yang mendalam karena telah menghancurkan hidup orang lain demi ambisi pribadinya. Saya tidak akan menyerah, Pak. Saya berjanji akan berbuat baik, tegasnya, meskipun dia tahu bahwa itu tidak cukup untuk menghapus kesalahan yang telah dia buat. Seiring berjalannya waktu, kesehatan Pak Hussein semakin menurun. Dia mulai sering terbatuk dan terlihat kelelahan. Ipul merasa putus asa, tetapi dia tidak ingin menyerah. Dia terus mengunjungi Pak Hussein, membawa makanan dan berusaha memberi semangat, meskipun dia tahu bahwa hal itu mungkin tidak cukup untuk menyelamatkan saingannya. Suatu malam, saat Ipul sedang beristirahat, dia terbangun oleh suara ketukan keras di pintunya. Ketika dia membuka pintu, seorang tetangga berdiri dengan wajah cemas. Ipul, cepat, pergi ke lapak Pak Hussein, teriaknya. Hati Ipul berdegup kencang. Dia berlari menuju lapak Pak Hussein, dan apa yang dia lihat membuatnya terkejut. Orang-orang berkumpul di sekitar lapak itu, dan suasana terlihat sangat tegang. Ketika dia mendekat, dia mendapati Pak Hussein terjatuh di tanah, tidak sadarkan diri. Panggil dokter, seru salah satu orang. Ipul merasa jantungnya berdegup kencang. Dia berusaha maju, tetapi orang-orang sudah mengelilingi Pak Hussein, berusaha memberikan pertolongan. Pak Hussein, teriaknya, berharap bahwa dia masih bisa diselamatkan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, dokter akhirnya tiba. Dia memeriksa keadaan Pak Hussein dan menggelengkan kepala. Maaf, kami sudah terlambat. Dia tidak bisa diselamatkan, ujarnya dengan nada sedih. Kata-kata itu menghancurkan hati Ipul. Dia merasa dunia seolah runtuh di sekitarnya. Semua penyesalan, semua rasa bersalah, kini terakumulasi dalam satu momen yang menyakitkan. Dia tidak bisa percaya bahwa keputusannya telah membawa pada akhir yang tragis. Dalam kerumunan yang berduka, Ipul hanya bisa terdiam. Dia merasa seolah semua orang menatapnya dengan penuh kebencian, seolah-olah mereka tahu apa yang telah dia lakukan. Dia merasa terasing, terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Setelah pemakaman Pak Hussein, Ipul kembali ke lapaknya, tetapi suasana hati dan semangatnya telah hilang. Meskipun dia masih berjualan, tidak ada lagi kebahagiaan di dalamnya. Setiap kali dia melihat ayam-ayamnya, dia teringat pada Pak Hussein dan semua penderitaan yang telah dia timbulkan. Apa yang telah aku lakukan? Pikirnya, menyesali setiap keputusan yang diambilnya. Malam demi malam, Ipul terbangun dengan mimpi buruk, selalu melihat wajah Pak Hussein yang penuh kesedihan. Dia merasa terjebak dalam siklus penyesalan yang tak berujung. Dalam hatinya, dia tahu bahwa tidak ada cara untuk menghapus apa yang telah terjadi, dan rasa bersalah itu akan membawanya hingga akhir hayatnya.